Attenuator. Nah, ini kayak ular ya, panjang. Bisa panjang, ya semakin panjang ya pasti potensinya semakin yang bisa diekstrak semakin besar juga ya. Jadi bisa dibuat bersegmen-segmen ya. Di sini ini ada segmen 1, 2 dan seterusnya ya. Kemudian ini diikat di apa? Ya supaya enggak terbawa gelombang kan. Nah, dan kemudian ada kabel yang nanti listriknya menuju ke darat. Nah, bentuknya kayak gini gelombangnya. Jadi setiap kali gelombang naik dan turun, ya, di bagian segmen ini ada sebenarnya menggerakkan hidrolik, ya. Kalau lihat di dalamnya ya, saya tadi coba cari gambar yang representatif tapi belum dapat yang kira-kira nunjukin di dalamnya itu kayak gimana. Nah, pada saat lengan-lengan itu, lengan atau segmen-segmennya itu bergerak, itu dia di dalamnya itu ada hidrolik yang dia seperti memompa hidrolik. Nah, hidrolik itu yang kemudian menggerakkan turbin yang ada di dalam generator, menggerakkan generator yang ada di dalamnya, ya. Seperti itu. Ini juga ada juga yang namakan ini pelamis. Kalau kalian browsing di internet itu pelamis. Mereka namakan. Ini teknologi attenuator. Kemudian jadi ini ngapung ya. Memang sengaja dibuat mengapung di permukaan laut dan kemudian dia akan bergerak mengikuti gelombang yang ada. Berikutnya point absorber. Ini kalau tidak salah 2 tahun lalu kalau tidak salah ya. Ada yang buat eksperimen ini ya. Kalau tidak salah itu 2 tahun lalu. Untuk skripsi, tapi saya kurang tahu sudah selesai atau bagaimana, atau ganti judul mana. Ya. Kurang lebih kayak ini skemanya yang saya tangkap waktu dia seminar proposal ya. Jadi ada macam pelampung di sini, kemudian ada porosnya yang kemudian nanti di sini ada stator magnet ya. Nanti dia akan bergerak. Jadi pelampungnya ini akan naik turun ya, ikut gelombang yang ada, yang terbentuk. Nah, kurang lebih kayak gini ya animasinya. Bisa dilihat bagaimana jadi bagian pelampung itu bisa saja dia ngapung di atasnya atau bisa juga dia setengah tenggelam, setengah tercelup ya maksudnya. Nah, ini modelnya kayak gini. Jadi pada saat ini naik turun, ini kalau dilihat ya, nah, dia sementara ini ya menggerakkan, ini ada koil, ada statornya, ada magnetnya. Jadi tentu akan terjadi proses induksi di dalam ya. Jadi kan kayak generator kan, pergerakan medan magnet melewati koil atau kumparan pasti akan menghasilkan tekanan. Lebih kayak gitu skemanya ya. Nah, selain ini ada yang lain lagi untuk absorber ini. Ini misalnya, ini juga contohnya kayak gini, ya, bisa dilihat. Atau kalau yang bisa dipasang di pesisir, untuk yang dekat pesisir ya, nah itu bisa seperti ini modelnya. Siapa tahu ada yang berminat ya. Ada yang minat kah? Kemarin beberapa itu yang bikin skripsi itu sudah ada berapa orang kalau tidak salah, ada 3 ya.
tentang gelombang lautan ya di kita. Dibimbing oleh Pak Abdul kan? Ya. Dan lebih seperti itu ya. Kemudian yang teknologi yang berikutnya, oscillating water source converter. Nah, dia butuh, situ ada osilatornya, jadi ini akan, bagian ini akan bergerak ya, mengikuti gelombang, dan kemudian dia nanti juga akan memompa fluida ya, dia menggerakkan hidrolik ya di sini, baru ke sistem, ke pembangkit. Jadi rata-rata memang energi gelombang ini memanfaatkan hidrolik ya, pompa hidrolik. Nah, ini kira-kira animasinya. Jadi bagaimana osilatornya itu bergerak ketika ada gelombang ya. Pada saat yang sama dia memompa hidrolik. Jadi tekanan itu yang nanti kemudian di dalam sistem hidrolik itu yang kemudian menggerakkan mesinnya. Berikutnya, bulk wave. Ini ada gambaran ya. Kalau animasinya kurang lebih seperti ini. Jadi kayak mirip-mirip yang attenuator tadi ya. Tapi kalau ini tidak berbentuk segmen-segmen, tapi dia ini satu utuh ya. Ini seperti ular kelihatan panjang. Ada yang kasih nama anaconda gitu. Ya. Nah, ini modelnya kayak gini. Ini ngeri juga ya nelayan kalau lihat di laut, nggak tahu ini apa gitu kan. Ternyata pembangkit listrik begitu kan. Kalau ada misalnya. Belum ada di Indonesia. Nah, ini turbinnya ada di sini di belakang sini ya. Dia gerakan. Yang teknologi yang terakhir kita lihat rotating mass ya. Ini pergerakannya seperti ini, dia pakai di dalam itu kayak pakai giroskop ya, gerakan berputar yang ikut gelombang. Kemudian nanti dia dikoppel dengan generator gitu. Bisa dilihat. Ini bagaimana putarannya mengikuti gelombang yang ada. Oke. Contoh-contohnya ada, bisa dilihat. Ini kurang lebih desain-desainnya yang mereka buat ya, arah gerakan dan sebagainya. Kemudian di dalam bisa terdapat dua mesinnya ya, yang punya massa yang akan berputar nanti. Nah, ini secara fisiknya. Jadi ini barangnya sudah ada, mereka uji coba begitu. Nah, itu kira-kira. Ya, ini jadi slide terakhir saya untuk energi gelombang. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan.